Halo semuanya, jumpa lagi dengan Reni Fudo. Kali ini gue akan membacakan untuk zodiak mingguan dari akhir September hingga awal Oktober. Bagaimana hasil bacaannya? Yuk kita lihat kali ini. Ya, kita sekarang akan coba untuk baca zodiak mingguan untuk akhir September hingga awal Oktober. Awal-awal kita let's see Aries. Oke, kita coba buka Aries dulu. Aries kita shuffle, kemudian seperti biasa aku keluarin 3 kartu untuk yang single maupun yang sudah punya pasangan. Oke, put Aries single dulu ya. Kartu yang keluar pertama Queen of Swords, The Star, menarik. Five of Cups ya. Begini, untuk Aries di mingguan ini, let's say Aries ini untuk yang single ada kecenderungan kalau bisa dikatakan ya. Kalau bisa dikatakan Aries itu tuh sebenarnya di minggu ini tuh ada inilah. Bisa ketemu orang-orang yang berpotensi, bisa ketemu orang-orang yang ya memang bisa untuk bisa untuk dekat, bisa untuk PDKT, bisa untuk digebet, bisa juga untuk misalnya ya dideketin. Dan tentunya juga orang-orang yang sudah atau mungkin Aries yang sudah punya gebetan saat ini, yang sedang punya gebetan, memang bisa mendekati lah. Emang udah Aries ini udah tahu lah caranya gimana. Tapi lucunya karena Aries ini sudah tahu kriterianya seperti apa, cara mendekatinya seperti apa, cara weak spotnya atau istilahnya calon pasangan Aries ini bapernya tuh kalau dalam hal apa. Lucunya Aries ini jadi kayak agak cenderung pemilih di sini. Jadi misalnya kayak begini. Jadi istilahnya Aries ini udah tahu nih si Ani orangnya seperti ini, sisi bagusnya begini, kekurangannya seperti ini. Nah, ketika Aries tahu kekurangannya, entah kenapa nih agak-agak ngejudge ya. Kalau aku bisa bilang sih agak-agak ngejudge atau agak-agak terlalu terburu-buru menilai. Jadi berbagai kelebihan dari calon pasangan si Aries ini seakan-akan jatuh atau seakan-akan kayak ya udah, istilahnya kayak nggak ada nilainya dibandingkan kekurangan-kekurangan dari calon pasangan Aries. Sehingga meskipun ya bisa dikatakan minggu ini Aries ada beberapa orang yang bisa dideketin, cuma entah kenapa Aries jadi serba nggak puas. Jadi istilahnya ada aja kekurangannya buat orang tersebut, begitu sih. Ada aja kekurangannya buat orang tersebut sehingga ya udah jadinya tuh kayak ya kalau bisa dikatakan apakah bisa dapat pasangan, sebenarnya bisa, cuma sangat disarankan pertimbangkan baik-baik antara kekurangan dan kelebihan dari calon pasangan Aries ini. Jangan sampai karena satu kekurangan semua kelebihan si pasangan itu tuh jadi bubar gitu loh. Itu sih yang perlu diperhatikan untuk minggu ini. Aries ada kecenderungan untuk yang single ini, ada kecenderungan untuk ngejudge dan terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Padahal bisa aja nih ya calon pasangannya ini jauh lebih, ada beberapa sisi-sisi yang calon pasangan yang ternyata jauh lebih bagus gitu loh. Dan itu di luar dugaan si Aries sih. Hindari ngejudge ya untuk minggu ini. Padahal ini udah ada beberapa nih, udah ada lumayan nih sebenarnya. Kemudian let's say untuk yang sudah punya pasangan, Aries mendapatkan Six of Cups, Three of Wands, Six of Coins. Oke. Six of Cups, Three of Wands, Six of Coins. Untuk yang punya pasangan ini Aries dalam artian dia sudah punya pacar atau sudah menikah, sudah suami istri atau gimana.
Eh, ini sih kayak menunjukkan untuk secara relasi sebenarnya bagus-bagus aja, dan memang Six of Cups ini kan kayak menunjukkan relasi yang lama yang di-refresh kembali. Mengingat kembali kenang-kenangan masa lalu yang indah lah istilahnya kebahagiaan dari orang yang sudah dikenal, yang notabene kalau untuk orang yang sudah berpasangan ya ini artinya ini bagus nih untuk minggu ini kalau kartu ini keluar, karena ya artinya hubunganmu mungkin secara emosional di refresh lagi, menjadi bahagia lagi, menjadi lebih senang lagi. Cuma di sini ini kayak menunjukkan ada kayak semacam saran. Di Three of Wands ini kan kartu perjalanan ya. Ketika kartu perjalanan ini keluar ya ini kayak menunjukkan Aries yang sudah punya pasangan, yuk mulai pertimbangkan untuk jalan sama pasangan. Ya mungkin saat ini masih pandemi, gimana caranya supaya bisa ya jalan murah, jalan hemat, atau berekreasi dalam rumah atau gimana terserah, tapi minimal ada rekreasi dengan pasangannya. Dan rekreasinya ini tentunya dengan budget yang sudah ditentukan, budget yang sudah diatur lah sehingga tidak boros-boros amat. Di sini kayak ada semacam pesan, terutama dari Six of Coins. Aries bagi yang sudah punya pasangan sedikit mengeluarkan uang untuk investasi agar bisa awet dengan pasangan itu tuh nggak ada salahnya kok. Jadi ya sangat disarankan, ya udahlah, ini yang Aries yang sudah punya pasangan ya tolong diiniin lagi, disegarkan kembali hubungannya, mulai ada api-api cinta lagi, spark of love lagi. Dan kalaupun emang harus ya rekreasi dengan pasangan, kalaupun emang diperlukan, bahkan sangat diperlukan, sangat dianjurkan, ya sekarang waktunya, minggu ini waktu yang tepat sih untuk rekreasi, ya meskipun mungkin dengan budget yang sudah ditentukan sebelumnya. Ini kalau kita rekap, Aries bagi yang single ya, bagi yang single ada beberapa pasangan yang calon pasangan yang datang dan cukup oke, tapi ya hindari untuk terlalu ngejudge. Malah istilahnya udah bagus-bagus, ada beberapa yang oke malah dilempar gitu aja, sayang sekali. Hindari buat ngejudge. Sementara buat yang sudah punya pasangan ya bisa dikatakan Aries sih oke-oke aja sebenarnya. Cuma ya sudah waktunya untuk refresh kembali hubungan lah, istilahnya udah mulai ada rekreasi atau gimana dengan keuangan yang sudah diatur sebelumnya, dengan sudah ada budgetnya, supaya menjaga harmonis dan menjaga kesegaran hubungan yang sekarang sedang dilaksanakan. Oke, sekian buat Aries ya. Sekarang kita akan maju ke Taurus. Gimana dengan Taurus? Let's see. Taurus ya. 3 untuk yang single dan 3 lagi untuk yang sudah punya pasangan. Let's see gimana kalau kita buka yang sudah punya pasangan terlebih dahulu. Taurus. Queen of Cups. Oke. Ten of Swords. Oke. Seven of Swords. Oke. Taurus ya. Taurus bagi yang sudah punya pasangan. Oke. Di minggu ini ketika kartu Queen of Cups ini keluar, artinya sebenarnya adalah situasi Taurus dengan pasangannya sebenarnya sudah cukup oke, sudah terpelihara dengan baik, sudah termaintain dengan baik untuk percintaannya. Tapi mungkin karena Taurus ini di minggu ini sedang ada masalah di luar relasi, kayak ada entah kerjaan, entah karir atau gimana, jadinya secara emosional nih agak-agak turun, agak-agak emosi banget lah, mudah marah atau istilahnya mudah tersinggung. Tapi sekali lagi ini murni karena banyak hal yang di luar relasi, jadi lebih karena kerjaan
karena kerjaan, karena bisnisnya, atau ada something di masalah di luar relasi lah. Sehingga di kartu Seven of Swords ini, Taurus bagi yang sudah punya pasangan, ini secara hubungan kan sudah baik-baik saja. Cuma karena ada sesuatu kejadian yang mungkin di luar, di kantor, di bisnis atau gimana, ketika pulang ke rumah atau ketika ketemu pasangan, sangat dianjurkan ya sudahlah, membahasnya tuh yang ringan-ringan saja, berbicaranya tuh yang sederhana. Kalau bisa nonton komedi atau ngebahas sesuatu yang istilahnya tuh omongannya tuh hanya buat ketawa-ketawa lah. Kenapa? Ya karena Taurus ini saat ini untuk minggu ini bagi yang sudah punya pasangan belum bisa diajak untuk omongan yang berat-berat. Taurus di minggu ini untuk percintaan memang belum bisa untuk diajak omongan yang berat-berat maupun hal-hal yang sensitif. Misalnya bagi yang masih pacaran, kapan nikahnya, atau bagi yang sudah menikah, bicara gimana biaya, misalnya biaya sekolah anak, atau kapan rumahnya, keuangan gimana, nanti dulu. Pokoknya terutama nih untuk pasangannya si Taurus nih, karena Taurus ini juga lagi agak-agak emosinya lagi agak-agak labil begini karena di luar. Jadi mohon maklum kalau Taurus belum bisa untuk minggu ini untuk diajak bicara-bicara hal-hal yang berat, serius, sensitif, atau yang perlu pakai mikir banget lah. Begitu ya untuk yang Taurus yang sudah punya pasangan. Taurus yang single, King of Cups, is good. Ten of Wands, Palace of Wands, Palace of Wands ya. Di Encore Tarot tuh ada 4 kartu tambahan di Wands Cup, Sword dan Pentacles, di mana satu kartu tambahannya adalah Palace. Nah di sini untuk Taurus yang single, King of Cups ini sih kayak menunjukkan sebenarnya untuk yang single ya, ini bisa dikatakan minggu ini buat Taurus nih ya mirip dengan zodiak sebelumnya, ya bisa dikatakan menarik, ada karismanya bagus, menarik perhatian baik orang-orang yang belum dikenal maupun gebetan. Jadi istilahnya ada beberapa orang yang cukup tertarik dengan si Taurus ini. Ya mungkin bisa dikatakan menjurus ke playboy, ke playgirl Taurus ini untuk minggu-minggu ini ya. Jadi emang karismanya lagi kenceng. Cuma karena karismanya lagi kenceng, kenapa? Karena di minggu ini lucunya Taurus ini nih lagi cukup sibuk dengan kesibukannya, entah kerjaan, entah aktivitas sosialnya atau gimana ya. Karena cukup sibuk dan ada banyak kegiatan yang dia kerjakan dan banyak peluang yang sedang Taurus ini ambil, ini agak nyampe ke kerjaannya. Jadinya memang secara karisma nih Taurus ini lagi naik-naiknya. Kalau ditanya apakah waktu yang tepat minggu ini buat nembak sih, kalau aku rasa sih belum, karena memang ini lebih ke Taurus sedang bagus-bagusnya. Justru bagusnya tuh karena Taurus sibuk. Karena Taurus sibuk di kerjaan, jadinya justru malah karisma Taurus ini naik sehingga menarik perhatian orang-orang yang semula anggap si Taurus ini biasa-biasa aja kok malah jadi menarik banget. Intinya sih begitu. Ya, kalau jadi anggap aja ini bisa kayak peluang untuk Taurus agar mulai untuk dapat gebetan baru atau semakin mendekat ke gebetan yang sudah diincar. Memang belum waktunya buat nembak, tapi untuk lebih dekat lagi itu bisa banget gitu ya. Kalau direkap, Taurus ini buat yang sudah punya pasangan ya mohon saat ini hindarin untuk berbicara hal-hal yang mikir pakai otak, yang istilahnya yang berat, yang sensitif, karena Taurus ini memang di luar percintaannya memang lagi sedang sibuk banget dan bahkan sedang tertekan secara psikis. Sementara untuk yang Taurus yang single ini kayak ngelihatnya karena memang lagi sibuk dan lagi semangatnya kerja, jadinya tuh karisma si Taurus jadi naik untuk di minggu ini. Dan itu bisa jadi peluang yang bagus untuk mencari atau berburu, bukan sih, mencari pasangan, mencari calon pasangan, mencari gebetan yang bisa diiniin lah, yang bisa dideketin. Sorry kalau lebih sopannya, peluang untuk tebar pesona karena saking sibuknya. Itu untuk minggu ini. Next,
Ya, sekarang kita akan membacakan untuk zodiak Gemini. Gemini. Seperti biasa, 3 kartu untuk yang single dan 3 kartu lagi untuk yang sudah punya pasangan. Untuk yang single dulu ya, Gemini. Kartu yang keluar ini Page of Swords, Six of Swords ya, sama dia. Oke. Gemini untuk yang single ini sih kayak ada semacam saran yang agak spesifik sih untuk minggu ini buat Gemini yang single. Gini, biasanya kan ketika ini Page of Swords ini sih bisa dikatakan memang ada peluang untuk PDKT, memang ada peluang untuk lebih dekat dengan orang-orang yang ya Gemini mungkin incar lah istilahnya. Dan ini emang sebenarnya peluangnya bagus. Cuma hanya saja ada kecenderungan di minggu ini adalah ketika Gemini mendekati seseorang, ketika dia menceritakan tentang sosok dirinya ke calon pasangannya, ke gebetannya, end up si Gemini ini malah jadi curhat. Kayak membeberkan ya mungkin kemalangan si Gemini belakangan ini gimana, membeberkan ya berbagai cerita-cerita sedihnya, cerita-cerita apesnya si Gemini untuk beberapa waktu di belakang baru-baru ini. Ini justru sebenarnya kan cara ini sebenarnya bagus untuk sebagian besar kasus ya, untuk curhat dan kawan-kawan untuk sebagian besar kasus itu sebenarnya tuh bagus sebenarnya. Tapi khusus buat Gemini di minggu ini tolong hindarin untuk curhat ke gebetan, ke calon pasangan atau semacamnya. Kenapa? Kalau Gemini tergoda untuk curhat, hubungannya kandas. Intinya hubungannya belum jalan aja tuh udah kandas, udah cenderung dijauhin. Jadi kayak gimana ya? Untuk minggu ini buat yang Gemini yang single ini, ketika dia sedang mencari pasangan sebenarnya sih peluangnya ada. Cuma ada godaan, ada kecenderungan untuk curhat masalah, curhat problem hidup ke calon pasangan Gemini ini. Justru ketika itu dilakuin, justru malah hubungannya sebelum jalan aja itu udah kandas. Jadi untuk minggu ini hindarin dulu bagi Gemini untuk curhat apapun ke calon pasangan, ke gebetan atau semacamnya. Kalau memang Gemini masih ingin mempertahankan hubungannya tersebut. Sebaliknya kalau memang ingin kayak semacam lebih dekat lagi dengan gebetannya dan semacamnya, sebaiknya Gemini fokus ke bertanya ke orang tersebut, bertanya misalnya apa yang sudah dia lakukan sehari ini, sibuk apa saja, hobinya apa, orientasinya tuh ke calon pasangan, orientasinya tuh yang ditanyakan itu adalah ke gebetan si Gemini, bukan ke diri Gemininya sendiri. Agak hati-hati di situ ya. Pancing orang lain, pancing gebetan untuk curhat boleh, tapi membiarkan dirinya sendiri mengeluarkan isi hati di minggu ini untuk gebetan jangan dulu. Intinya begitu. Sementara buat yang sudah punya pasangan, Empress, Page of Coins atau Page of Pentacles, dan Page of Wands. Let's see begini. Untuk yang sudah punya pasangan Gemini ya, Empress ini kayak nunjukin bagi yang sudah bersuami istri, bagi yang bertanya apakah ya buat anaknya hubungan suami istrinya bisa goal. Bagi yang mempertanyakan itu, kalau kartu ini keluar kemungkinan besar hamil bagi yang mempertanyakan itu. Tapi kalau bagi yang tidak mempertanyakan, ya ini kayak menunjukkan Gemini bagi yang sudah punya pasangan sih secara hubungan sih baik-baik aja, bahkan bisa berkembang jauh lebih baik lagi daripada yang sekarang-sekarang.
Dan di minggu ini, di percintaan Gemini ini, bagi yang sudah punya pasangan, ini kayak ada semacam peluang di mana Gemini dengan pasangannya bisa mencari peluang karir atau apapun, entah sampingan atau semacamnya, yang bisa dikerjakan bersama-sama dan ternyata menghasilkan duit bersama-sama kok. Jadinya ya ini sih kalau secara direkap sih, Gemini bagi yang sudah punya pasangan, karena relasinya sudah bagus, pakai banget, nggak ada salahnya, tidak ada salahnya untuk dikembangkan lagi agar jadi selain hubungan ya sekedar, tidak hanya sekedar relasi, tapi juga relasi, tidak hanya sekedar relasi di hati, tapi juga mulai relasi yang berhubungan sama bisnis sampingan, karena ternyata menghasilkan kok, gitu ya. Jadi kalau kita rekap lagi, kalau bagi yang single, peluang untuk mendekati seseorang ada, cuma hindari untuk tergoda agar dirinya curhat ke calon pasangan. Itu untuk minggu ini jangan dulu. Kemudian untuk yang sudah punya pasangan ya bisa dibawa kembali relasi ke lebih jauh lah. Lebih jauh, nggak hanya sekedar relasi hati, tapi relasi yang juga berkaitan sama kerjaan dan karir. Itu. Oke. Gemini selesai. Kita lanjut ke Cancer. Bagaimana dengan Cancer? Cancer, 3 kartu buat yang sudah punya pasangan, kita agak tukar, dan 3 kartu lagi buat yang single. Oke, 3 kartu yang sudah punya pasangan. Ini 3 kartu yang single. Oke, yang sudah punya pasangan dulu ya. Yang sudah punya pasangan, Page of Swords, Seven of Cups, King of Cups ya, untuk Cancer ya. Oke. Cancer, buat minggu ini bagi yang sudah punya pasangan, Cancer bisa dikatakan karismanya lagi bagus-bagusnya, baik dalam hal relasi maupun dalam hal apapun ya, tentang hal sosialisasi maupun di rumah tangga nih. Secara bagi yang punya pasangan ya, ini Cancer sih karismanya lagi oke. Karena ya bisa dikatakan cara komunikasinya bagus, mungkin karena moodnya juga lagi bagus di minggu ini, sehingga ya apapun yang Cancer sampaikan orang-orang tuh mau mendengarkan lah. Oleh sebab itu, karena cara komunikasinya bagus, di minggu ini Cancer kayak ada beberapa orang baru atau koneksi-koneksi lama atau teman-teman lama yang mulai kembali mendekati si Cancer, sosok Cancer ini. Nah, teman-teman kontak-kontak lama ini mendekatinya motifnya macam-macam nih. Ada yang ya mungkin memang hanya sekedar bisnis, ada yang karena say hi, untuk istilahnya untuk ya jalin tali silaturahmi, atau bahkan juga ada yang modus. Ini motifnya macam-macam. Jadi disarankan Cancer untuk lebih berhati-hati dan untuk mulai memilah-milah. Kenapa? Karena baik lagi, karena Cancer karismanya lagi bagus, banyak yang mulai datang kontak dengan sosok Cancer ini. Cancer sangat disarankan nih kartu King of Cups ini untuk mulai memilah-milah, koneksi mana yang bisa dipertahankan, kemudian siapa yang bisa tetap bisa dijaga tali silaturahminya, dan siapa yang sebaiknya memang setelah dilihat-lihat, setelah diamati-amati, mendingan gak usah digubris. Kenapa? Karena Cancer, karena kedatangan, dalam kutip nih, kedatangan banyak tamu lah, kedatangan banyak orang-orang, kenalan-kenalan baru, kenalan-kenalan lama sudah mulai datang, sehingga waktu Cancer untuk pasangannya sendiri tuh menjadi sangat terbatas. Itu masalahnya. Waktu untuk pasangan Cancer sendiri malah jadi sangat terbatas, karena Cancer sibuk nih dengan ngurusin orang-orang yang akhirnya datang ke Cancer gitu. Jadi ya udah, kalau bisa ya mulai dipilih-pilih supaya meskipun Cancer tetap ada waktu buat ini, untuk kontak ke orang-orang, jalin tali silaturahmi ke orang-orang lain, jalin relasi kembali ke teman-teman lama, tapi setidaknya waktu Cancer dengan pasangan tetap terjaga, gitu sih.
Sementara buat yang single, Temperance, Palace of Coins, dan Three of Swords. Oke. Buat Cancer yang single, ini sebenarnya sangat agak tricky sebenarnya sih buat yang Cancer yang single ya. Cancer ini di minggu ini sangat disarankan untuk menjaga kestabilan emosional dan logika. Kita kartu Temperance ini sangat menunjukkan ya di kartu Temperance-nya menjaga stabilitas emosional dengan logika. Kenapa demikian? Karena begini, Cancer mungkin di waktu-waktu sebelumnya atau baru-baru ini sedang habis patah hati, habis kecewa, baik untuk relasi yang mungkin kecewanya karena relasi yang kandas, atau gebetannya akhirnya nggak gubris, atau mungkin misalnya tuh karena dari kerjaan something shit happens di dunia kerjaan, atau sesuatu terjadi di dunia bisnis si Cancer ini yang single. Padahal peluangnya tuh lagi lumayan nih untuk di rezeki atau di karir atau di bisnis segala macam. Ini ada beberapa peluang-peluang yang istilahnya yang bisa menghasilkan duit sebenarnya, yang bisa menghasilkan rezeki, bisa menghasilkan nilai materi lah. Hanya saja karena Cancer ini entah habis patah hati, habis kecewa atau gimana, dia ini sangat tidak mood untuk mengerjakan atau mencari peluang-peluang baru tersebut. Jadi ya balik lagi, secara percintaan emang mungkin ini masa-masa recovery-nya untuk di minggu ini ya. Bagi Cancer yang single ini kayak masa-masa recovery-nya untuk Cancer yang single. Sehingga ketika ini masa-masa recovery, tolong seimbangkan. Kalau memang ada peluang di luar sana untuk mencari rezeki yang oke, mendingan lebih baik dikerjakan dah daripada terus berkutat untuk di patah hatinya ini, di situasi sedihnya ini sih. Anggap saja ketika peluang mendapat rezeki itu tuh jadi kayak sarana untuk mengalihkan pikiran dari habis patah hatinya ini. Ya kalau kita rekap, ya bisa dikatakan Cancer buat yang sudah punya pasangan, pintar-pintar bagi waktu antara pasangan maupun dengan koneksi-koneksi yang saat ini sudah dimiliki maupun koneksi yang nanti akan ketemu. Sementara bagi yang single, jaga keseimbangan antara logika dengan hati. Ada banyak peluang di luar sana yang bisa diambil, dan ketika lebih menekankan logika dulu untuk saat ini, peluang-peluang tersebut ada hasilnya kok. Untuk saat ini hati dikesampingkan dulu bagi yang single, karena ya kalau berkutat di hati, Cancer masih terluka yang single, jangan diingat-ingat dulu deh. Jangan diingat, nanti malah performanya bubar gitu lah. Performanya ambiar. Oke, Cancer sudah selesai. Berikutnya Leo. Gimana dengan Leo? Leo ya, single. Pasangan. Oke. Leo single. Jeng. Four of Wands, Ace of Wands, Nine of Wands. Cool. Leo yang single, ini intinya sederhana. Bagi yang sudah punya gebetan, tetap stay dengan gebetan yang sekarang. Ya, Four of Wands kan menunjukkan bagi yang sudah punya gebetan, tetap stay dengan gebetan yang sekarang. Hindarin untuk saat ini untuk pilihan mencari gebetan baru atau calon-calon yang baru nanti dulu deh. Kenapa? Satu, di gebetan yang sekarang tuh udah cukup oke perkembangannya. Ya, you cannot ask for more untuk relasi lebih dekat lagi daripada sekarang untuk saat ini ya, untuk minggu ini ya. Kenapa? Karena Leo ini di minggu ini ada peluang baru di luar relasi, dan itu cukup menyita waktu. Di Nine of Wands ini peluang itu cukup menyita waktu dan membuat si Leo ini cukup sibuk sebenarnya.
Makanya aku selalu menyarankan untuk minggu ini yang Leo, kalau yang punya gebetan atau yang udah deket dengan siapa, ya tolonglah dijaga dulu, hindari untuk terpesona atau istilahnya melihat calon-calon yang baru, karena ya waktunya sedang kesita buat hal-hal yang perlu dikerjakan, dan itu pun urgent sifatnya dan cukup menyita waktu gitu sih. Jadi Leo belum ada waktu buat mencari-cari lagi, jadinya stay dengan gebetan yang sekarang ya. Sementara Leo yang sudah punya pasangan, let's see, Three of Wands, Three of Coins, Hangman. Oke. Bagi yang sudah punya pasangan, Three of Wands ini menunjukkan Leo yang sudah punya pasangan sih sebenarnya ada peluang yang cukup oke. Dan ini peluang ini sebenarnya ini ya bisa dikatakan ada kesempatan di luar sana untuk Leo untuk berkembang. Untuk berkembang entah itu di kerjaan, entah di aktivitas sosial atau gimana, ada peluang-peluang yang Leo tuh di sana tuh ada peluang untuk berkembangnya lah. Nah, peluang ini membuat si Leo ini harus segera bekerja, harus bekerja dengan tekun, harus bekerja dengan telaten. Alhasil ada beberapa yang dikorbankan di sini. Korbankan di sini kalau di kartu Hangman ya, korban yang dikorbankan di sini mungkin maksudnya adalah lebih ke waktu, tenaga, dan waktu, dan terutama juga waktu ke pasangan yang sekarang gitu, entah pacar, entah suami, entah istri atau gimana. Sehingga untuk pasangan Leo, ketika nanti Leo ini cukup fokus atau cukup tekun dengan kerjaannya dan waktunya ke pasangan Leo ini mungkin agak berkurang, ya mohon dimaklumi dulu, karena apa yang Leo kerjakan ini nantinya cukup menghasilkan kok, cukup berkontribusi terhadap perkembangan si sosok Leo-nya sendiri. Kan dalam percintaan kan kita juga tidak melulu ingin diri kita yang dipahami kan, tapi ingin pasangan kita juga dipahami. Dan dalam hal ini minggu ini adalah minggu dimana Leo itu sangat perlu untuk dipahami situasinya, mengingat kesibukannya emang dia baru mau mulai sibuk di minggu inilah intinya lah. Jadi mohon dipahamin lah. Jadi kalau kita rekap, untuk yang single basically sih semua sih fine-fine aja, cuma ya buat yang single cukup tetap dengan gebetan lama, karena memang belum ada kesempatan buat dapat gebetan baru. Kenapa belum ada kesempatan? Karena ada peluang yang mesti Leo kerjakan dan itu cukup menyita waktu. Sementara buat yang sudah punya pasangan, untuk pasangannya Leo terutama, mohon ya tolong dimengerti kalau Leo mungkin ini dia tuh akhirnya baru kembali sibuk, jadi ya mungkin waktu untuk pasangannya si Leo ini agak berkurang. Tapi apapun yang si Leo kerjakan saat ini di minggu ini cukup menghasilkan dan cukup ada manfaat kok, minimal buat Leo-nya sendiri dan kalian secara hubungan lah, begitu. Sekian untuk zodiak Leo, dan kita nanti akan lihat ke zodiak berikutnya. Sekarang kita akan membacakan untuk percintaan yang zodiak Virgo. Gimana dengan Virgo? Ini yang single dan ini yang sudah punya pasangan. Oke, Virgo ya, untuk yang single dulu. Two of Coins, King of Cups, Nine of Cups. Untuk yang Virgo ya, Two of Coins atau dua Pentacles ini kayak menunjukkan untuk situasi percintaan untuk Virgo yang single. Ini kayak bisa dikatakan ini ada kaitannya sama ini sih. King of Cups di Virgo ini kayak menunjukkan Virgo untuk yang single nih memang secara karisma juga lagi bagus,
lagi ada beberapa yang tertarik dengan sosok Virgo ini. Di minggu ini ada beberapa yang tertarik dengan sosok Virgo, yang bisa dikatakan ini adalah masa dimana Virgo kembali tebar pesona, bisa untuk tebar pesona. Jadi bagi yang bertanya apakah waktu yang tepat untuk tebar pesona, ya jujur untuk Virgo ini sebenarnya ini waktu yang amat sangat tepat sekali. Cuma namanya juga tebar pesona, mencari gebetan atau semacamnya, mencari orang yang bisa dideketin, mohon keuangannya diatur, budgetnya diatur. Kenapa? Karena kemungkinan karena dari efek dari tebar pesona ini, atau efek dari ya mencari calon gebetan baru atau semacamnya, secara keuangan cukup boros di Nine of Coins atau Nine of Pentacles ini sih. Ini secara keuangan cukup boros, meskipun keuangan Virgo juga sebenarnya bagus-bagus aja. Cuma ya untuk secara keuangan ini mohon lebih teliti lah, lebih terbudget dengan baik lah, lebih terukur. Ya, sayang aja, misalnya kan ada beberapa kebutuhan yang sebenarnya jauh lebih penting dan bisa aja sifat itu mendadak. Jangan semuanya dihambur-hamburkan, jangan semua uangnya dihambur-hamburkan untuk ya berhedon-hedon ria untuk tebar pesona lah, ini begitu. Tebar pesona lagi bagus, lagi ini, cuma keuangannya tolong dijaga gitu loh supaya nggak boros-boros amat. Kemudian buat Virgo yang sudah punya pasangan, Page of Swords, Ten of Cups, Ace of Wands ya. Page of Swords ini kayak menunjukkan untuk yang Virgo yang sudah punya pasangan, ya, sorry agak dirubah deh. Ten of Cups ini untuk Virgo yang sudah punya pasangan, ini kayak menunjukkan secara relasi lagi bagus-bagusnya, bahkan lagi hot-hotnya, lagi semangat-semangatnya. Nah, justru karena lagi semangat-semangat ini, mumpung situasi dengan pasangan lagi oke di minggu ini, sebaiknya nanti di Virgo ini kayak ada semacam peluang sih, kayak ada semacam peluang untuk entah di karir, entah di kerjaan, entah di bisnis, dimana entah kegiatan apa, dimana peluang ini sebenarnya cukup konstruktif. Nah, sebaiknya karena situasinya lagi, relasi lagi bagus-bagusnya, mulailah bicarakan ke pasangan. Kalau Virgo punya rencana apa di kehidupan si Virgo ini di minggu ini, punya rencana apa, ada target apa di jangka panjangnya atau jangka menengahnya atau jangka pendeknya, waktunya untuk mulai didiskusikan. Bisa dikatakan untuk Virgo yang sudah punya pasangan, sudah punya pacar tapi belum menikah, minggu ini waktu yang tepat untuk mendiskusikan langkah selanjutnya, entah langkah tunangan kah, nikah, pernikahan kah, atau gimana. Sementara bagi yang sudah punya pasangan, ini kayak semacam waktu yang tepat juga untuk mendiskusikan langkah berikutnya. Misalnya mau punya anak berapa, selain mau punya anak berapa, misalnya apakah mau tetap mengontrak rumah atau mau beli rumah baru, ataukah salah satu pasangan entah di suami atau di istrinya nanti mau pindah kerja atau mau ada usaha baru. Sudah waktunya mulai didiskusikan, karena apapun yang didiskusikan di minggu ini dengan pasangan hasilnya bagus kok, baik untuk si Virgo ini maupun untuk secara keseluruhan lah. Baik untuk Virgo dengan pasangan juga cukup bagus lah. Jadi kalau direkap ya, untuk yang sudah punya pasangan, Virgo ini tolong diskusikan rencanamu ke depan seperti apa, outcome-nya pasti bagus. Sementara buat yang single, ini karena karismanya lagi bagus-bagusnya, jadi ada banyak orang yang tertarik dengan sosok Virgo, silahkan ladenin, tapi tolong tebar pesonanya dengan budget yang terukur, dengan keuangan yang terukur lah, supaya nggak toko-toko amat. Sekian untuk Virgo. Sekarang kita berlanjut ke Libra. Gimana dengan Libra? Libra di minggu ini single,
yang sudah punya pasangan. Oke, kita mulai yang sudah punya pasangan dulu. Libra yang sudah punya pasangan. Five of Swords, Seven of Cups, King of Cups. Oke, agak-agak sih. Libra, bagi yang sudah punya pasangan, di kartu 5 pedang ini kayak menunjukkan ada rentan miskom. Di minggu ini ada rentan miskomunikasi dengan pasangannya, baik dengan pacar maupun bisa dengan suami atau istri. Kenapa? Karena Libra di minggu ini sedang, ya bisa dikatakan di Seven of Cups dan King of Cups ini kayak sedang di situasi dimana Libra ini, dia ini mungkin karena sedang networking dengan banyak orang, habis networking dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang, baik ketemu secara fisik maupun secara virtual atau gimana, sehingga karena lagi banyak interaksi tersebut, konsentrasi Libra ini agak terbagi-bagi, jadi emang kurang fokus ketika lagi diajak ngomong. Alhasil memang jadinya berujung ke banyak miskomunikasi dengan pasangan. Jadi ya untuk minggu ini sangat disarankan, mungkin satu sarannya untuk yang Libra, hindari untuk omongan yang berat-berat dulu ke pasangan, karena ya pikiranmu, psikisnya si Libra ini lagi capek-capeknya habis berinteraksi dengan banyak orang. Kemudian yang kedua, bisa dikatakan ya kalaupun memang ada sesuatu yang mau diomongkan ke pasangan, terutama untuk Libra di minggu ini, omongkan, diskusikan ketika memang Libra sudah benar-benar waktunya benar-benar untuk ngomong, ketika lagi kosong waktunya, atau memang waktunya benar-benar ditentukan jam sekian sampai jam sekian, supaya ketika lagi mendiskusikan sesuatu ke pasangan, diskusinya tuh terfokus, jelas arahnya, jelas apa yang mau disampaikan. Hindarin berkomunikasi hal-hal yang serius atau yang berat-berat ke pasangan ketika si Libra ini masih sedang bekerja atau masih sedang berinteraksi dengan orang lain selain pasangannya, karena rentan miskomnya ini. Sementara buat yang single, Strength, oke, Queen of Cups, oke, Lovers, menarik sih. Untuk yang single, Libra yang single, ini bisa dikatakan begini, bagi di minggu ini, bagi yang Libra yang single, sangat disarankan untuk mulai mengumpulkan nyali. Mengumpulkan nyalinya untuk apa? Nyatakan perasaan ke si dia, ke gebetan, ke calon pasangan, atau semacamnya gitu lah. Benar-benar kumpulkan nyali untuk itu supaya hasilnya bagus. Intinya kalau Libra minggu ini tuh ternyata nembak seseorang, menyatakan perasaan, lepas dari hasilnya diterima atau enggak ya, ternyata hasilnya cukup oke kok. Ternyata membuat si Libra ini semakin dekat dengan pasangannya, calon pasangannya, sehingga ya tinggal masalahnya si Libra berani atau enggak. Calon pasangan Libra ini kebetulan juga memang sedang lagi suka-sukanya dengan si Libra. Justru dia ini sedang menunggu, lepas dari ini pasangannya cewek cowok ya, dan lepas dari si Libra ini, sosok Libra ini adalah cewek ataupun cowok, pasanganmu sedang menunggu kejelasanmu. Jadi ya kali ini kumpulin nyali deh untuk menyatakan perasaan, kemungkinan jadinya gede banget. Ya kalau kita rekap ya, untuk yang single, Libra single ya sudah waktunya menyatakan perasaan karena kemungkinan diterimanya gede. Dan bagi yang sudah punya pasangan, ketika ingin berkomunikasi, ini rentan miskom nih dengan pasanganmu. Jadi ya berkomunikasilah, berdiskusilah untuk hal-hal yang serius. Itu tolong diskusi di waktu yang memang sudah dijadwalkan, atau di waktu dimana Libra sudah tidak diganggu dengan hal-hal lain lagi. Sekian untuk Libra ya. Nextnya nanti kita akan ya, selanjutnya kita akan membacakan Scorpio.
Scorpio, percintaan Scorpio di minggu ini untuk yang single dan juga untuk yang sudah punya pasangan. Untuk yang single ya, Scorpio yang single dulu. Nine of Swords, wow, 8 of Swords, 8 pedang, Knight of Cups ya. Oke, untuk Scorpio yang single di minggu ini, kalau ada teman-teman Scorpio yang berpikir ini kok proses pendekatannya kok nggak jalan-jalan ya, kok proses PDKT-nya kok begini-begini aja ya, bahkan orang yang di PDKT ini bukannya merespon bagus, malah ini ya, kalau saran di sini sih sangat disarankan untuk ya udah dah, ini aja, selesaikan saja hubungannya. Jadi memang udah nggak usah dideketin lagi, emang sudah waktunya stop. Kenapa? Karena untuk yang ini khusus terutama bagi yang Scorpio yang merasa, Scorpio single yang merasa kok gebetannya kok begini-begini banget, kok kayaknya kok mengarah agak-agak ke toxic. Ini kayak menunjukkan memang gebetan yang dia mau incer emang sudah banyak masalah dan memang tidak bisa diapa-apain. Kenapa dia banyak masalah? Sumbernya adalah karena dari diri si calon pasangan itu sendiri sih. Sumber dari situ. Ada baiknya Scorpio mulai mencari gebetan yang lain. Pesanku sih untuk sini begini, untuk yang Scorpio ya. Belum jadian saja sudah ada masalah, sudah punya masalah pelik. Apalagi kalau udah jadian makin pelik lagi. Dipaksa sampai nikah, sumber itu kayak neraka jadinya. Karena ya yang namanya masalah itu pasti ada, tapi bukan berarti berkutat di masalah yang sama terus menerus. Kalau masalah ada tuh wajar, itu manusiawi. Tapi kalau di calon pasangan ini masalah yang sama terus menerus terjadi, berulang-ulang terjadi, ya sorry, kesalahan bukan dari masalah, kesalahan ada di calon pasangannya, kesalahan ada di gebetanmu sebenarnya. Dari dalam dirinya dia sendiri tuh emang nggak mau berubah gitu, nggak mau perbaiki. Dan sesabar apapun sosok Scorpio ketika mendekati orang seperti ini, sorry men, lu nggak dihargain, sangat tidak dihargain usahamu gitu ya. Sementara untuk yang sudah punya pasangan, Page of Cups, The Devil, Three of Wands. Scorpio di minggu ini juga lagi agak-agak sih. Ini kayak menunjukkan Page of Cups ini kayak menunjukkan orang-orang yang sedang coba jalin relasi dengan Scorpio. Dan ini bisa dikatakan The Devil kayak menunjukkan godaan. Three of Wands, pergi meninggalkan yang sudah ada. Anggapnya seperti itu, kasarnya seperti itu. Jadi simple ya, bagi yang sudah punya pacar di minggu ini Scorpio, bisa dikatakan ada godaan untuk ada orang baru yang mendatangi sosok Scorpio ini, dan ujung-ujungnya ya sengaja untuk supaya yang menggoda kesetiaan si Scorpio lah, menggoda supaya hubungan Scorpio yang sekarang berantakan. Di minggu ini ya agak hati-hati. Ini bagi yang sudah punya pacar, tapi kalau pasangan lain dalam arti ini bagi yang sudah punya yang suami istri, ini agak beda. Dimana intinya sama, godaan suami istri ini di minggu ini buat yang Scorpio ini tetap ada. Godaan tetap ada, baik dari orang-orang luar maupun gimana. Tapi godaannya ini bersumber akibat dari resiko kerjaan yang sedang Scorpio alami di minggu ini. Jadi bisa dikatakan ya minggu ini sih untuk yang punya pasangan ya, Scorpio adalah momen minggu dimana Scorpio cintanya tuh sedang diuji, kesetiaannya tuh sedang diuji untuk yang punya pasangan sih.
Itu pesannya. Jadi ingat komitmen, jaga kesetiaan untuk yang Scorpio sudah punya pasangan. Sementara bagi yang masih single, waktunya untuk mencari gebetan yang lain, terutama bagi yang Scorpio punya gebetan yang ternyata toksik. uh, Scorpio sudah berusaha sebaik mungkin, sudah berusaha maksimal, dan waktunya mencari yang lain sih. Ini seperti itu. Nextnya Sagittarius. Gimana dengan Sagittarius? Buat yang single dan Sagittarius yang sudah punya pasangan. Sagittarius bagi yang single, Hangman, Hermit, Six of Wands ya. Oke. Sagittarius bagi yang single buat minggu ini sangat disarankan. Ini nih adalah periode dimana Sagittarius nih kembali bercermin kembali ya untuk percintaannya. Momen di minggu ini Sagittarius yang single adalah waktu yang tepat untuk bercermin dan belajar dari kesalahan masa lampau. Karena Sagittarius di waktu-waktu sebelumnya ketika masih single ya, dianya sudah terlalu banyak berkorban untuk gebetannya, untuk calon pasangannya, untuk orang yang dia suka. Tapi ternyata ya hasilnya masih tetap single kayak sekarang gitu loh. Nah ini sih kartu The Hermit sih kayak menunjukkan udahlah waktunya untuk berkaca, kira-kira apa yang membuat Sagittarius ini tuh tetap belum dapat pasangan. Apakah terlalu baikkah? Karena seringkali kita kalau terlalu baik juga seringkali tidak dihargain. Ataukah Sagittarius ini terlalu terlalu menuntutkah atau gimana? Apapun itu mulai bercermin supaya di minggu ini ketika sudah tahu kekurangan dan kelebihannya si Sagittarius ini, ketika sudah tahu kekurangan dan kelebihanmu, dirimu bisa maju ke depan, melangkah dan mencari pasangan yang lebih worth untuk diperjuangkan. Ininya begitu. Sagittarius ini di minggu ini memang mungkin lagi secara mood lagi agak-agak down karena dia sudah mengorbankan banyak hal, waktu, tenaga dan apapun untuk yang ya gebetan sebelumnya atau gimana. Jadinya waktunya bercermin agar kedepannya bisa maju dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah ada sih. Somehow ketika Sagittarius ini sudah belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah ada, untuk berikutnya dia cepet kok untuk dapat pasangannya. Sekarang Sagittarius yang sudah punya pasangan, ada kartu The Sun, ada kartu Four of Cups dan Eight of Coins atau Eight of Pentacles. Intinya Sagittarius untuk yang sudah punya pasangan, kartu The Sun sih kayak menunjukkan memang Sagittarius ini lagi bagus-bagusnya dengan yang punya pasangan. Dan karena situasinya lagi bagus-bagusnya, sosok Sagittarius ini di minggu ini ada kecenderungan ingin lebih. Dalam artian bukan pasangan yang lebih, tapi kayak ada semacam ekspektasi yang lebih dengan pasangan. Entah ada waktu yang di-spend bersama-sama lebih banyak, atau quality time lebih banyak dengan pasangan. Kenapa? Karena Sagittarius ini sudah cukup capek dengan aktivitas di luar rumah lah, dengan aktivitas di kerjaan dan semacamnya. Dia sudah cukup capek ya, jadi sangat disarankan ya Sagittarius refreshingnya tuh bisa dengan bersama pasangan sih. Refreshing bersama pasangan. Sama untuk yang sudah punya pasangan di Sagittarius ini, kalau bisa buat hindarin untuk ekspektasi macam-macam dulu ke pasangan, karena setidaknya
nikmatilah waktu yang ada sekarang, karena ini emang waktunya Sagittarius untuk refreshing dari hasil kerja kerasnya dia lah. Ketika dia hasil kerja keras, dia refreshing, dia bersyukur, relasi juga terjaga dengan baik. Itu Sagittarius. Kalau direkap ya bisa dikatakan untuk yang single, belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu, apa yang membuat sosok Sagittarius single ini belum berhasil untuk dapat pasangan. Pelajari itu, perbaiki kekurangannya, jadi lebih percaya diri, minggu ini bisa dapat yang baru. Sementara bagi yang sudah punya pasangan, mohon untuk kalau bisa, karena lagi bagus-bagusnya, tolong kalau bisa refreshing dengan pasangan karena sudah cukup capek dengan kerjaan. Dan kalau bisa nih, untuk bagian ininya, untuk bagian ekspektasinya ditahan-tahan dulu, karena untuk saat ini nih Sagittarius belum bisa berekspektasi terlalu banyak ke pasangan. Yang penting sekarang syukuri dulu dengan apa yang ada dan nikmati dari hasil jerih payahmu bersama pasangan tercintamu. Ya, sekian untuk yang Sagittarius. Berikutnya kita akan membacakan yang Capricorn. Single, yang sudah punya pasangan. Capricorn yang single. Nine of Cups, Three of Cups, Nine of Wands. Capricorn yang single sih kayak menunjukkan untuk minggu ini ya, waktunya untuk bersenang-senang dengan gebetanmu, dengan orang-orang sekitar secara sosial. Dan ini dengan orang yang gebetan atau orang yang dekat denganmu, dan juga bersenang-senang dengan pasangan, dengan orang yang di sekitarmu, lingkungan sosialmu dan kawan-kawan. Kenapa? Ya, dan ini emang kayak minggu dimana Capricorn ini untuk yang single menghabiskan waktunya sampai capek sendiri, menghabiskan waktunya untuk bersosialisasi, bernetworking, cari kenalan, baik kenalan baru maupun kenalan lama. Dengan begitu, kalau ditanya Capricorn untuk yang single, apakah bisa dapat pasangan di minggu ini? Kemungkinan besar sih bisa, cuma memang pasangannya tuh lebih kayak, untuk saat ini ya, lebih kayak untuk teman main, teman nongkrong, ya teman minum atau teman senang-senang lah. Ya kalau dari sisi bagus sih, kalau dari semula pasangan ini dari teman senang-senang kemudian berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius, kan itu kan bagus. Tapi ekspektasi awalnya adalah ketika Capricorn ini mau dapat pasangan, apakah di minggu ini bisa, tapi ya di awalnya tuh berawal dari teman senang-senang dulu sih. Kalau bisa dikembangkan nanti ke depannya lebih dari itu sih bagus banget. Sementara buat yang sudah punya pasangan, let's see, Eight of Cups, The Empress, Queen of Pentacles atau Queen of Coins. Capricorn yang sudah punya pasangan ini kayak menunjukkan, ini kayak menunjukkan di 8 of Pentacles ini atau 8 Cups ini, 8 of Cups ini kayak menunjukkan Capricorn yang sudah punya pasangan, mungkin karena pas dengan hubungannya dengan pasangan ini berkembang, di Empress, jadinya pertemananmu nanti kayak ada seleksi alam. Imbasnya sih temenmu nanti ada seleksi alam lah. Jadi ada, karena dirimu semakin Capricorn semakin dekat dengan pasangannya, hasil ada beberapa teman-teman atau sahabatnya yang memang masih bisa mengikuti, masih bisa bersama, masih bisa bareng. Tapi ada juga teman atau sahabat yang mungkin karena satu dan satu agak menjauh.
baik lagi bukan karena bertengkar, bukan karena berselisih, tapi karena waktu Capricorn ini lebih ke pasangannya dan ya ada teman yang bisa terima dan ada teman yang mungkin belum bisa terima. Tapi apakah waktu yang untuk pasangannya dampaknya bagus? Di kartu Queen of Coins sih dampaknya sih bisa dikatakan bagus banget, karena ternyata siapapun atau apapun pasangan Capricorn saat ini, ternyata pasangannya cukup membantu dalam hal mensupport, dalam hal mendukung perkembangan karir, kerjaan, bisnis, rezeki dan semacamnya sih. Pasanganmu cukup mendukung dalam karirmu, dan dari situlah makanya ya maklum aja kalau memang ada teman-teman atau sahabat-sahabat Capricorn yang mungkin agak menjauh, bukan karena bertengkar karena gimana, tapi lebih karena ya mungkin sudah beda level lah ya. Jadi kalau direkap ya bagi yang sudah punya pasangan, ya pasangannya perkembangannya sangat bagus, tapi bahkan bisa mendukung karirmu, tapi konsekuensinya ya mungkin Capricorn agak kehilangan beberapa teman. Sementara buat yang single, ya lagi nih waktunya Capricorn buat seneng-seneng ketimbang yang lain, ya jadinya ya mungkin kalaupun dapat pasangannya ya bisa dikatakan bermula dari kegiatan yang sifatnya fun gitu ya. Sekian untuk Capricorn. Iya. Ya, sekarang kita akan membacakan percintaan untuk yang zodiak Aquarius. Ini yang single, ini yang sudah punya pasangan. Yang single, Ace of Cups, Page of Cups, Queen of Pentacles, gitu ya. Intinya seperti ini sih. Buat Aquarius yang single, ini sih bisa dikatakan ya Aquarius mungkin karena memang lagi sibuk dengan cukup ada banyak kegiatan. Queen of Pentacles sih atau Queen of Coins sih kayak menunjukkan Aquarius yang single di minggu ini tuh sedang lagi banyak kegiatan, sedang banyak acara, banyak hal-hal yang sedang dikerjakan. Memang dari kerjaan-kerjaan tersebut bisa dikatakan ya kenal dengan cukup banyak orang lah. Ketika Aquarius ini kenal dengan banyak orang, bisa kenal dengan ya termasuk mungkin calon jodoh atau semacamnya, yang pasti ada peluang untuk kenal dengan banyak orang itu, dan diantaranya itu bisa jadi ya calon jodoh lah. Cuma di kartu Ace of Swords ini kayak menunjukkan di minggu ini siapapun yang Aquarius kenal, baik orang baru atau gimana, lebih berhati-hati, lebih objektif, karena balik lagi di minggu ini fokusnya Aquarius tuh masih ke kerjaan, masih ke kegiatan aktivitas yang memang ya naikin rezeki lah istilahnya, entah project atau gimana. Untuk nemu dengan orang-orang yang jadi jodoh tuh bisa, calon jodoh tuh ada di sana di minggu itu. Di minggu ini adalah Aquarius lah. Cuma jangan sampai perhatiannya, konsentrasinya terpecah. Jadi kalau di sini sarannya sih kerjakan dulu. Ya kalau ketemu orang-orang yang bisa digebet itu syukur, bagus. Cuma tetap konsentrasi dulu ke pekerjaan yang ada saat ini. Karena pekerjaan itu sebenarnya benar-benar cukup oke lah. Setelah kerjaannya selesai, baru deh mau PDKT atau mau mendekati kayak gimana Aquarius, silahkan saja. Satu step dalam satu waktu lah intinya lah. Karena balik lagi Aquarius ini yang aku lihat, ketika dia bekerja kemudian tiba-tiba dia ngegebet seorang dan tiba-tiba something happen, kerjaannya langsung gak mood. Lampu kuningnya seperti itu sih. Jadi makanya meskipun kayaknya dapat nih orang yang bisa digebet nih akibat dari kerjaan ini, ya fokus di kerjaan dulu lah ya. Setelah kerjanya udah beres, tugasnya udah beres, baru mau PDKT silakan. Sementara bagi yang sudah punya pasangan, the Moon, King of Cups,
The World ya. Oke. Aquarius, bagi yang sudah punya pasangan. The Moon. The Moon ini kayak menunjukkan bagi yang sudah punya pasangan. Baik, aku balikin deh. The World ini kan, Aquarius ini kan yang sudah punya pasangan kayak menunjukkan secara relasi sih baik-baik aja. Bahkan cenderung berada di puncak-puncak asmaranya lah. Udah bagus lah. Cuma untuk mencapai ini diperlukan intuisi yang cepat, intuisi yang bagus, dimana intuisi itu bisa dipelajari dari pengalaman-pengalaman relasi sebelumnya. Intinya, kalau bisa dikatakan gini, Aquarius bagi yang sudah punya pasangan ini sudah waktunya untuk ya kembali semakin dekatlah secara hubungan dengan pasangannya. Caranya gimana? Yaitu dengan hal-hal yang istilahnya dengarkan intuisi si Aquarius lah. Dengarkan intuisimu, si dia sukanya apa, si dia perlu diberi kejutan apakah, si dia ini sedang membutuhkan apa, bantuan apakah, si dia ini sedang butuh support moral apakah, si dia ini mungkin juga ya ada sesuatu yang dia tidak terucapkan tapi dia mulai kode-kode kah. Ketika itu kalau bisa segera laksanakan, karena ketika Aquarius melakukan itu entah gimana relasinya tuh berkembang jadi sangat jauh lebih baik daripada yang sekarang. Intinya sih begitu, karena nggak ada yang perlu terlalu gimana-gimana Aquarius bagi yang sudah punya pasangan, karena relasi di minggu ini sedang berada di puncak-puncaknya. Ya gunakan intuisimu, hai Aquarius, untuk ini sih ya, untuk ya menyenangkan si dia lah. Dia senangnya apa, kan kalian kan sudah cukup tahu lah dia sukanya gimana, dia apain, dia nggak sukanya apa ya, seperti itu. Jadi kalau direkap ya, Aquarius yang sudah punya pasangan ya gunakan intuisimu supaya untuk menyenangkan si dia, dan dia akan merespon dengan amat sangat baik, bahkan hubungan kalian bisa jauh lebih dekat lagi daripada sekarang. Sementara bagi yang single, dari kerjaan emang ada beberapa peluang untuk dapat gebetan, pasangan atau semacamnya. Cuma meskipun dapat, setidaknya selesaikan dulu kerjaan yang sedang dikerjakan. Ketika kerjaan tanggung jawab sudah selesai, mau gebet mau PDKT silakan. Jangan sebelum itu. Ini seperti itu ya. Oke, untuk yang Aquarius. Sekarang kita yang terakhir, Pisces. Gimana dengan Pisces? Ya, zodiak Pisces. Zodiak Pisces yang single. Dan zodiak Pisces yang sudah punya pasangan. Oke, yang single Pisces. Queen of Wands, Three of Wands, Palace of Wands ya. Oke. Intinya gini, Pisces bagi yang single, kalian ini kalau ditanya apakah sudah waktunya jadi pasangan untuk minggu ini, mungkin minggu-minggu sebelumnya tuh bisa, cuma kalau minggu ini fokus Pisces ini benar-benar sedang di kerjaan atau sedang di karir atau di pencapaian pribadi. Bedanya dibandingkan zodiak-zodiak lain adalah peluang-peluang yang datang ke Pisces ini adalah peluang-peluang untuk naikin karir pribadinya, nggak lebih dari itu. Misalnya bukan untuk naikin karir orang lain, tapi lebih ke naikin karir dirinya sendiri. Karena ini berhubungan dengan dirinya sendiri, makanya lebih baik difokusin di situ. Dan masalahnya karir ini di minggu ini kayak ada semacam peluang dimana ketika dilewatin udah peluang itu nggak akan datang lagi, dan peluang itu tuh kalau dilaksanakan merembet ke peluang-peluang lain yang juga sangat berguna nantinya untuk karir si Pisces. Jadi untuk percintaan memang di Pisces ini di minggu ini untuk sementara sabar dulu,
karena emang fokusnya ke ada satu peluang baru di minggu ini yang memang kalau bisa dikerjakan, dan amat sangat sayang sekali kalau dilewatkan begitu aja, karena ini ya bisa dikatakan kalau Pisces berani mencari ya dan berani ngambil resiko, ini turning point banget nih untuk hidupnya si Pisces, intinya begitu. Sementara buat yang sudah punya pasangan, Death, Three of Pentacles, 8 of Pentacles, 8 koin. Death sini sih sebenarnya untuk percintaan ya, bagi yang Pisces yang sudah punya pasangan. Death di sini tuh kan melambangkan transformasi, perubahan. Cuma perubahan lebih baik atau enggaknya tuh netral gitu sih. Kalau kartu satu ini dong sih lebih ke netral ya. Bisa lebih baik, bisa lebih buruk, tergantung situasinya. Berarti bisa dikatakan Death di sini kayak melambangkan transformasi atau perubahan. Perubahannya kemana? Ternyata Pisces yang sudah punya pasangan, dengan pasangannya ternyata relasinya cukup oke. Karena dia relasi ini tuh orientasinya berubah, tidak hanya sebatas hati, tapi juga bekerja bersama, berjuang bersama, mencari rezeki bersama. Meskipun memang secara level rezeki mungkin Pisces dengan pasangannya mungkin masih berbeda, tapi ternyata di minggu ini Pisces dengan pasangannya secara percintaan mungkin relatif biasa aja. Tapi biasanya bukan karena ada sesuatu yang salah atau sesuatu yang perlu diperhatikan atau perlu gimana, melainkan karena memang pacingnya, situasi kehidupannya di Pisces di minggu ini, Pisces dengan pasangannya memang fokus di kerjaannya masing-masing, dan justru malah saking fokusnya tuh lucunya nih kerjanya saling mendukung jadinya, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi kalau ditanya Pisces minggu ini apakah bisa, ya yang punya pasangan ya, apakah bisa refreshing segala macam, sayangnya sih mungkin bukan refreshing yang gimana, tapi lebih ke waktunya tuh lebih habis ke konsen ke sesuatu yang kesibukan masing-masing. Dan lucunya tuh Pisces dengan pasangannya tuh sibuk dengan passionnya masing-masing dan saling memaklumi dan saling memahami. Jadi kayak relasinya sih berkembang, tapi berkembang ke arah yang memang saling support lah dalam kehidupan sehari-hari. Intinya sih seperti itu. Jadi kalau direkap, Pisces buat yang single ya bisa dikatakan sih relatif baik-baik aja. Cuma mungkin buat yang single ini karena ada peluang-peluang yang sedang akan dikerjakan dan sayang untuk dilewatkan. Jadi untuk gebetan, untuk calon pasangan atau semacamnya itu nanti dulu. Sementara buat Pisces yang ya bisa dikatakan sudah punya pasangan, ini ada perubahan signifikan di mana alur relasinya tuh bukan hanya berdasarkan hati, tapi lebih ke saling menemani sambil mengerjakan kesibukan yang menjadi passionnya masing-masing. Which is itu sebenarnya it's a good thing gitu. Ya tinggal menyikapinya untuk quality time-nya gimana nanti bisa diatur dengan masing-masing. Tapi yang pasti ini gambarnya bagus kok, saling mendukung lah. Ya sekian untuk bacaan zodiak mingguan untuk semua zodiak. Gimana hasilnya? Apakah cukup resonate atau gimana? Kalau resonate silahkan ingat untuk tulis di komen dan ingat untuk dan subscribe channel gua Rendir Kudo. Sekian untuk bacaan kali ini. Thank you ya.